Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan dari kitab Nabi Yeremia dan dari Injil Matius. Judul permenungan kita hari ini, orang benar akan bercahaya seperti matahari di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan dari seorang penulis. Dia mengatakan demikian, bahwa penyesalan itu datangnya selalu di akhir, agar kita memiliki waktu yang lebih untuk belajar. Dari ungkapan ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa penyesalan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, siapapun itu. Karena penyesalan itu membangun sebuah sikap kesadaran untuk kembali kepada jalan yang benar. Meskipun terlambat datangnya, namun yang terpenting bagi kita adalah perlu adanya penyesalan. Bacaan pertama hari ini dalam kitab Nabi Yeremia menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Yeremia ia datang ke hadapan Allah mewakili bangsa Israel untuk menyatakan penyesalan mereka akan ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah. Karena Nabi Yeremia mengalami atau menemukan dalam setiap kehidupannya dan dalam pewartaan-pewartaannya, ada begitu banyak orang yang sulit mengalami kesembuhan di dalam penderitaan mereka, di dalam sakit yang mereka alami. Ia juga melihat bahwa di padang ada banyak orang mati, terbunuh karena pedang. Di kota ada begitu banyak orang sakit karena kelaparan dan musibah-musibah lain yang orang Israel alami karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dengan sebuah sikap penuh penyesalan, ia mengarahkan hatinya berdoa kepada Allah, mohon ampun untuk ketidaksetiaan orang Israel. Dan lihat, Allah itu Maha Rahim, penuh kasih dan setia, maka ia mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan umatnya. Istimewa penyesalan yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Apa yang boleh kita petik dari kisah ini? Yang pertama, bahwa dalam kehidupan kita ada orang-orang tertentu yang senantiasa mewakili kita secara diam-diam, berdoa kepada kita ketika kita mengalami kelemahan ataupun mengalami salah dan dosa dalam kehidupan kita. Boleh kita lihat dalam kehidupan kita, orang yang seringkali mewakili kita, mendoakan kita dalam setiap kekurangan kita, dalam setiap kejatuhan kita, dalam setiap kelemahan kita. Dan orang-orang itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita seperti orang tua kita, sanak saudara dan saudari kita, ataupun sahabat kenalan yang pernah kita jumpai. Karena itu pada titik ini kita perlu bersyukur atas kehadiran orang-orang yang senantiasa mendukung dan mendoakan kita dalam setiap siaran kehidupan kita. Hal kedua, perlu kita sadari
bahwa Allah itu Maha Rahim, penuh kasih dan setia. Ia senantiasa setia dan mengasihi. Pintu kerahiman itu senantiasa terbuka bagi siapapun yang mau kembali penuh penyesalan dan mau kembali kepada jalan yang benar. Yang terpenting dari kita adalah ketulusan dan kemurnian hati kita untuk datang kepadanya. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang penabur lalang di antara gandum kepada para murid. Sebenarnya mau mengingatkan setiap pengikutnya bahwa dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya pengaruh kuasa kegelapan. Seperti yang digambarkan di dalam perumpamaan hari ini, bahwa ada saja yang menabur lalang di antara gandum. Jadi kepada kita digugah, diingatkan bahwa seluruh kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya pengaruh kekuatan gelap atau kuasa iblis dalam kehidupan kita. Yang terpenting dari kita ialah bagaimana kita senantiasa setia dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, setia kepadanya, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu menjadi kekuatan dan pengaruh dalam setiap siara atau perjalanan hidup kita. Karena prinsipnya kekuatan gelap tidak pernah akan menguasai terang. Barang siapa senantiasa berada dalam terang, dia mampu menghalau atau menjauhkan pengaruh kegelapan itu dalam kehidupannya. Dan kesetiaan kita, sikap ketaatan kita menjadikan kita benar di hadapan Allah. Dan seperti yang dinyatakan dalam bacaan Injil hari ini, setiap orang yang setia kepada Allah dan senantiasa taat kepada kehendaknya, ia akan dibenarkan. Dan orang-orang benar, dia akan bercahaya seperti matahari di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya yang mau disampaikan kepada kita dalam seluruh bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa kita memang lemah, tetapi penyesalan kita, pertobatan kita itu menjadi sikap hidup yang penting yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita sudah kembali ke jalan yang benar, kita pun akan dibenarkan di hadapan Allah. Dan ketika kita menjadi benar di hadapan Allah, kita akan bercahaya seperti matahari di hadapannya maupun di hadapan sesama kita. Jadilah orang yang benar di hadapan Allah supaya kita senantiasa bercahaya seperti matahari bagi semua dan untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.